Undang-Undang 27 Juni 1975 ya. Betul. Agamanya Islam. Betul. Kerjanya Polri ya, di mana Pak? Betul, di Puslapor. Puslapor politik. Ya. Tempat tinggalnya di Jakarta ya. Pemula saudara selatan ya. Betul. Ya, hari ini sehat ya. Ya. Ini sebagai ahli ya. Ahli. Kenal dengan terdakwa. Tidak. Ya, itu Pak Gubernur. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan pendapat atas soal yang dikemukakan dengan pengetahuan dan keahlian saya sebaik-baiknya. Ahli ini ahli di bidang apa? Saya di bidang senjata api dan peluru. Senjata api dan peluru. Bisa dijelaskan isinya atau ceritanya pengalaman kerja? Saya lah. Kalau pendidikan dulu aja Pak, pendidikan dulu aja. Pendidikan kepolisian tahun 2002 langsung ditempatkan dari PPSS Sumber Sarjana ditempatkan di ada sedikit. Ada. Mau lihat studinya Pak? Gimana ngebabat itu anak lo tadi? Siapa? Yang tadi itu kebabat habis itu ya? Oh iya besok mau habisin aja. Tadi udah bilang apa perlu saya ambil aja ke kantornya katanya. Kan di Pondok Kelapa itu katanya. Perempuan aja ya? Ngajak tadi. Ya. Jelaskan Pak ya, ini pendidikannya ada satu yang baik itu terakhir kompor ya Pak. Ya, betul. Terus sedangkan pendidikannya atau pelatihan jadi tadi Ya. dan terakhir di Kasubdit dan Bipor ya. Ya. Ahli dalam bidang senjata Senjata api dan peluru. Cara kita dia bisa. Terima kasih, ya. Saudara saksi ya. Saudara tadi menyebutkan sebagai ahli senjata api dan peluru ya. Betul. Latar belakang pendidikan apa yang mendasari bisa menjadi ahli sebagai ahli senjata api dan peluru? Pendidikan apa khususnya? Pada awal pendidikan perwira laboratorium forensik pada tahun 2003 itu adalah pendidikan pertama laboratorium forensik. Semua anggota yang masuk ke laboratorium forensik harus melewati pendidikan dan kejuruan tersebut. Kemudian setelah itu kami melakukan menjalani kursus dalam dan luar negeri seperti yang ada di daerah A. Dan juga terakhir saya sebagai asesor senjata api, asesor balistik akreditasi dari KAN BEN. Menjadikan. Ya. Asesor itu apa? Asesor itu adalah suatu keahlian yang diakui oleh Komisi Akreditasi Nasional. Bukan itu administrasi nasional. Ya. Administrasi nasional. Ya. Sudah berapa lama saudara mendapatkan sebagai asesor dari KAN? Dari tahun Sejak kapan? sejak
Saya lupa sekitar tahun 2018. 2018. Baik, update tadi ya. Dalam penanganan perkara tindak pidana khususnya terkait dengan pemeriksaan barang bukti untuk senjata api maupun peluru, bahan peledak, perkara apa saja yang pernah saudara pemeriksaan apa saja atau pernah menangani perkara apa saja khususnya untuk senjata api dan peluru ini? Perkara yang kami telah lakukan adalah tentang senjata api rakitan, senjata api, kemudian salah tembak, peluru nyasar, bunuh diri, dan perbandingan anak peluru dan selongsong. Perbandingan peluru ya? Dan selongsong. Baik, terhadap perkara ini pernah diajukan beberapa barang bukti, diantaranya pertama sesuai dengan pemeriksaan saudara yang di laboratorium berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor 2310/BSF/2019 tertanggal 19 Juni 2020 ya, 2019. Apa yang didapatkan atas pengetahuan dan keahlian saudara terhadap barang yang diajukan kepada saudara? Sesuai dengan hasil berita acara dan di kesimpulan telah dituliskan bahwa kami memeriksa ada senjata api rakitan, ada senjata api pabrikan dan peluru. Bisa disebutkan apa saja yang saudara ketahui? Rinciannya adalah terdapat 4 pucuk senjata api, kemudian 117 butir peluru, lanjut dan kita melakukan swab pada setiap senjata. Kemudian terhadap 4 senjata api ini, di situ ada senjata api aja, ada apa saja, jenisnya apa saja? Ya, jadi senjata api yang kita periksa ada 4, yaitu terdiri dari jenisnya revolver 1. Siapa? Mana yang revolver 1 diambil, mereka satu persatu. Yaitu ya senjata api ini revolver. Mana Pak yang satu? Nah, itu ya. Ini revolver. Tadi diterangkan bentuknya. Ya, ini jenis revolver juga. Ini jenis pistol. Ya. Kemudian ini jenis laras panjang. Terus kemudian untuk pelurunya? Peluru yang kita periksa ini kaliber 38. Ini kaliber 38. Kemudian ini kaliber 22. Kaliber 22. Ini kaliber 9 mili. Saya lihat di Kenapa berdiri dulu Pak? Sudah, nanti ya sudah dibutuhkan tadi. Jadi ada 99 butir kaliber 38 yang sebelah sini. Kemudian ada 2 butir kaliber 9x19. Bisa dilihat di hastemnya. Kemudian ada juga yang hastem pin 9. Kemudian 7,62. Dilanjut ada 380 auto yang sebelah sini. Siap. Kemudian oleh saudara diberikan tanda atau kode tersendiri ya terhadap barang-barang ini ya. Setiap pemeriksaan kita melakukan tanda untuk mempermudah penulisan dan pengkodean supaya tidak tertukar. Siap. Untuk senjata api genggam revolver itu dan seperti Yang revolver key. Key 1
kita Ki 1. Yang mana di saya? Bisa. Jadi biasa Q1, Q2, harus pasti. Ya, ini Ki 3. 1. Ki 3 Pak, ini Ki 2. Satu. Ini Ki 1. Ini bisa aja. Ya, ini Ki Empat. Empat sebagai satu mungkin empat. 1. Udah berapa? 1, 2, 3, 4, betul. Ya. Kalau untuk pelurunya Untuk pelurunya ini dimasukkan dalam Ki 5. ini ada kelima sampai dengan kelima sudah di 6 ada ya, di 6 Ki 6. ya, di 5 dan di 6 ya. Enam. Mak kau kata.
itu revolver, pistol, revolver, apa saja. Di satu revolver, dua pistol, di tiga revolver ya. Revolver, yang keempat larangannya. Baik, terima kasih ahli. Terhadap 4 senjata api ini ada rakitan maupun yang asli ya. Betul. Kemudian apakah senjata api ini dari masing-masing Q1, Q2, Q3 dan Q4 ini lengkap ya bagiannya? Senjata api itu terdiri dari mekanik dan komponen-komponennya. Q1 lengkap, Q2, Q3 dan Q4 juga lengkap. Lengkap ya. Ada di sini sesuai dengan pemeriksaan saudara, di situ ada alat mekanik trigger atau picu, hammer, Siap. care dan silinder ya. Betul. Tempat peluru ataupun barel larasnya. Iya. Masing-masing Q1 sampai dengan 4 ini lengkap ada semua. Lengkap ada. Lengkap. Terus kemudian juga ada identitasnya ya masing-masing kalau yang asli ya. Iya. Kalau yang untuk Q1 dia ada call PT FANG itu Harvard dan USA. Itu yang mana nih? Yang Q1 Q1? itu ada tertulis di sini. Itu asli atau apa? Ini buatan pabrik. Buatan pabrik. Pabrikan. Siap. Kemudian untuk yang kedua pabrikan juga kan? Kedua itu Pak. Ya, pabrikan juga. Ya. Jadi sesuai pemeriksaan kita, Q1 kemudian berbentuknya revolver, Q2 pistol, Q3 revolver dan keempat adalah peluru panjang. Untuk pabrik pembuatnya, kalau rakitan tidak ada tertulis pabrik pembuatnya, sedangkan kalau yang pabrikan ada identitas, ada nomor seri. Untuk pelurunya apakah rakitan atau pabrikan? Untuk peluru semua pabrikan. Pabrikan ya. Pabrikan mana dulu? Ada bermacam-macam, ada Pindad, kemudian ada juga dari GFL, Yugoslavia, kemudian ada yang dari Korea, tergantung tulisan di belakangnya, ada kode, ada stemnya. Terhadap barang bukti ini sesuai dengan klien saudara itu pabrikan atau buatan sesuai dengan penelitian pemeriksaan waktu itu. Ya, jadi kalau yang laptop ini dia pabrikan, seperti ada nomor, ada identitas, kemudian yang kedua itu sebentar saja. Q2 Mayer buatan Jerman, kemudian yang ketiga revolver dia rakitan, dan kalau yang laras panjang ini dia rakitan juga. Kemudian terhadap 4 senjata api ini diuji berfungsi atau tidak Pak? Tes. Ya, jadi pada proses pemeriksaan KIK adalah untuk membuktikan senjata api tersebut bisa digunakan atau ditembakkan, yaitu dengan cara uji tembak. Ditembak. Siap, kita melakukan uji tembak dan semuanya bisa ditembakkan. Pada waktu dilakukan uji tembak pada saat itu semuanya berfungsi dengan baik. Berfungsi dengan baik, Bisa digunakan. bisa ditembakkan. Terus kemudian ada uji swab ya. Terhadap larasnya ini ya. Betul. Apa yang didapatkan hasil uji swab ini? Jadi Dari 1 sampai dengan 4. Siap. Jadi
Untuk menentukan apakah senjata tersebut telah digunakan atau tidak, sebelum melakukan proses uji tembak, kita melakukan swab. Swab itu adalah pengambilan residu yang ada dalam laras maupun kamar peluru dari senjata. Itu untuk membuktikan apakah senjata tersebut pernah ditembakkan atau tidak. Setelah kita swab dari lubang laras Q1, Q2, dan Q3 itu positif adanya geser, sedangkan yang Q4 negatif geser. Yang 1 sampai 3 itu pernah digunakan. Ada pernah digunakan. Kalau Ada yang laras panjang ini belum. laras panjang itu dia negatif, belum digunakan. Belum digunakan. Ya. Pada saat mau uji tembak itu ya. Sebelum uji tembak kita lakukan swab terlebih dahulu. Setelah uji tembak pasti Q1 dan 4 ini sampai 4 ini semuanya berfungsi dengan baik. berfungsi dengan baik. Itu ya hasil penelitian saudara ya. Ya. Kalau untuk jaraknya masing-masing kaliber ini bisa untuk jarak berapa meter ya? Q1 dan itu sempat dilakukan penelitian pemeriksaan atau Untuk barang bukti ini kami tidak melakukan, tetapi cuma kita bisa melihat dari kaliber. Kaliber 38 direferensi akurat di 25 meter. Ya, kaliber 38 akuratnya di 25 meter. 25 meter. Terus kemudian Q2 berapa? Untuk yang lainnya kaliber 22 itu akurasinya sekitar 20 meter. Ya. Q3 berapa kaliber berapa? Q3 dia kaliber 7,6. Q3 itu saya lebih nanti saya. Q3 itu dia kalibernya kaliber 7,62. Oh maaf, saya salah. Ini kaliber 22. Dan Q3 di satu tadi kaliber 38. 38. Ya, Akurasi jarak tembaknya akurat sampai 20 meter. 25 meter. 20 Yang sampai kedua 30. kaliber berapa tuh? Kaliber 22. 22. Akurasi tembakan Sekitar 20 20. meter. Q3 Q3 karena rakitan jadi kita tidak bisa menentukan karena dia tidak stabil. Ya sekitar antara 15 rakitan gitu. ya rakitan. Nggak kelihatan kalibernya ya? Kalibernya kaliber 22. 22. Ya. 22 berarti kurang lebih sekitar 20 meter ya. Terus kalau Q4 Kalau Q4 dia karena larasnya panjang, jadi ini bisa kalibernya kaliber berapa? untuk yang Q4 kalibernya adalah kaliber sebentar untuk yakin. Kaliber 22. Ya. Tapi kalau pakai laras panjang dia akuratnya berapa meter ya? Akurasinya akan lebih bagus dikarenakan dia mempunyai laras lebih panjang. Kira-kira Jadi sekitar estimasi penelitian saya tidak tahu, tetapi sekitar 30 sampai 50 meter. 30 sampai 50 Ya. meter. Akurat ya. Q4 asli apa rakitan? Ini adalah rakitan. Rakitan ya.
Ya. Baik, kemudian lanjut ke peluru ya, Ki 5.1. Ki 5.1 adalah kaliber 338. 538 asli pindad ya. Siap, buatan Masih pindad. aktif ya. Masih aktif. Ki 6.1 sampai dengan Ki 6.2 kalibernya Kaliber 9x19. Mereknya PMC Luger. Luger ya. Siap, masih aktif. Masih aktif. Buatan Korea. Ya. Kemudian Ki 6.3 sampai dengan Ki 6.4 Dia kaliber 9x19 buatan pindad. Masih aktif. masih aktif. Kemudian 5 Ki 6.5 sampai dengan Ki 6.9 itu kaliber 7,65 7,65 buatan pindad. pindad juga ya. Ada TO nya ya, masih aktif juga. Masih aktif. Kemudian Ki 6.10 Siap, itu satu butir. Satu butir ya? Satu butir. 7,65 7,65 buatan buatan Italia. Itali. Kodenya GFL ya. G.F.L. FL. Terus kemudian Ki 6.11 kalibernya Dia 38 kaliber 9 kali 17, bisa juga disebut 380 auto. Dia masih aktif buatan Yugoslavia. Kemudian 2 butir Ki 6.12 sampai dengan Ki 6.13 kaliber 22 kaliber 22. Einstein F. F, ya. F ya. Jadi udah nggak aktif lagi ya, karena udah ditembakkan ya. Masih Itu aktif? pernah ditembakkan. Maksudnya apa? Maksudnya pernah ditembakkan adalah dia itu kurang pukulannya. Siap. Apabila diulang dengan pukulan yang lebih keras, dia bisa meledak. Siap. Biasanya dia seperti itu karena digunakan di senjata api yang sudah rakitan atau yang sudah lemah. Sudah dilakukan uji balistik juga ya semuanya. Sudah. Ki 1 maupun Ki 4 termasuk seluruhnya juga ya. Siap. Kesimpulan umum menurut saudara bagaimana terhadap Ki 1 dan 4 maupun peluru-peluru ini? Kesimpulan secara umum adalah empat senjata api, empat barang bukti senjata api adalah 4 senjata api. Dia senjata api. Walaupun Masih rakitan. siap, senjata api bisa ditembakkan, dan untuk peluru masih aktif dan bisa ditembakkan. Cukup. Ya. Kembali ya. Ini tempatnya Ki 1, Ki 2, Ki 3, Ki 4. Apakah termasuk senjata api? Gimana yang mana? Ki 1, Ki Ya. 2, Ki 3, Ki 4. Apakah termasuk senjata api? Ya, Senjata api ya. kategori senjata api. Saya mau berbagi dari ketiga ini yang pernah digunakan itu adalah yang pernah dipakai. Ki 1, Ki 2, Ki 3. Ki 4 sudah ya. Ki 4 belum. Belum. Baiklah. Kalau dari peluru masuk nggak ke senjata ini semua? Yang ini bisa digunakan kaliber 38, kaliber 22, 565, dan ini kaliber 22. Yang Ki 4 juga kaliber 22. Siap, kaliber 22. 22 ya. Oh ya. Ini dari semua Ki 1 sampai Ki 4 maksudnya itu bisa dipakai untuk ditambahkan sempurna. Bisa, Sempurna ya. bisa ditembakkan. Dari tersebut. Ya, silakan Mas Yanto. Ya, atas ini yang mulia kami akan menanyakan kepada ahli. Sebelum kami tanyakan, kami mau tahu dulu, ahli ini pernah tidak di BAP oleh penyidik? Pernah. Kapan? Pak, tapi sekitar setelah pemeriksaan setelah bulan Juni
Tolong tunjukkan BAP-nya, minta sama JPI. Untuk berkas perkara atas nama terdakwa Kiflan Zain memang dia tidak dijadikan sebagai ahli. Tetapi kalau untuk perkaranya Pak Habib Marati dia sebagai ahli ada. Tidak dia jadikan sebagai ahli di sini pertimbangan penuntut umum karena dia melakukan barang tersebut. Demikian yang mulia. Ya kalau nggak pernah jadi ahli ya jangan jadi ahli di sini. Kita fair saja kan, yang diundang hari adalah ahli yang di BAP. Kalau ahli yang tidak di BAP katakan dari awal. Karena ini sudah memanipulasi sidang namanya. Kalau tidak semua dikatakan dengan kebenaran, janganlah pengacara, penasihat hukum yang bongkar-bongkar, nggak enak gitu. Jadi kalau memang bukan ahli BAP katakan. Ini kan nggak udah sampai jalan. Si panitera sudah catat, yang mulia sudah masuk dalam kepalanya, sekarang kan mesti cuci lagi jadinya. Jadi lain ahli BAP dengan tidak BAP. Nah ini bagaimana yang mulia? Dia tidak di BAP dia nih. Ya silakan yang ketiga, saudara jaksa ya, nanti yang menilai Pak. Saudara tidak menilai apa tidak? Karena di berkas ini ada juga. Kita tidak jawab dalam posisi jawab menjawab. Saya tanya mana BAP-nya? Nggak ada. Itu aja saya tanya, ada apa nggak BAP-nya? Karena BAP adalah petunjuk, bukan cerita. Kali ini udah cerita kita. Di dalam berkas ini ada berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik. Jadi gini yang mulia, ini salah ahli. Yang harusnya kemari ini adalah Irianto M. Siagian, bukan ini. Ini ada BAP-nya, bukan ini yang mulia. Jadi salah orang ini. Lah kalau salah orang apa kita terusin? Ya sudah, kalau masuk bicara kalau tidak nanti kita yang menilai Pak. Lah tentu saya tanya dong, udah Ya. saya nanya bicara di sini yang mulia kan gitu. Ya sudah sekarang. Ah, ini perlu kami sampaikan. Ya. Jadi jangan dimanipulasi terus. Sudah dulu di penyidikan dimanipulasi, sekarang di pengadilan lagi mau dimanipulasi, kasihan Pak Kiflan. Ya, kami lanjut yang mulia ya. Tolong dicatat bahwa hal ini bukan ahli BAP. Jadi terhadap tadi yang ditanya-tanya tadi, saya lanjut aja. Tadi katanya ini punya apa istilahnya itu? Rakitan. Bisa jauhnya sekian, ini sekian kan apa istilahnya tadi? Yang kita jaksa tadi. Jarak tembak, kemampuan, ketelitian dan segala macam. Itu senjata ini apa memang senjata yang lain maksudnya? Senjata yang lain. Untuk kali Ngomong dong dari tadi senjata lain, jangan bilang senjata ini. yang tadi saya jelaskan ada kaliber 22. Senjata lain bukan yang ini kan? Yang ditanyakan peluru, bukan senjata. Senjata tadi yang ditanya, jangan bilang senjata ini. Kemampuannya sekian, ini sekian, memanipulasi namanya. Saya udah capek, setahun lebih kami sidang udah ini. Jadi tolong katakan yang benar, kalau memang Anda mencoba senjata ini katakan, jangan cerita yang lain masukkan kemari. Tadi saudara jaksa kan menanyakan itu. Ngerti maksudnya? Ya. Tolong yang ditanya, yang dilakukan. Karena yang diuji yang ini. Ini saksi yang mana? Yang ahli apa? Yang ahli periksa yang mana? Dari 4 ini yang mana senjatanya? Kasih tunjuk sama yang mulia. Nggak ahli ini, ahli Arif. Ya. Yang mana senjatanya yang diuji? Ini semua kita periksa, Pak. Ahli kita itu selama yang sendiri. Yang sendiri lakukan yang mana? Enggak. Yang sendiri melakukan uji yang mana? Oh, semuanya kita udah lakukan. Kita ada tim. Saya tidak tanya tim yang Anda lakukan. Sorry, bukan Anda maksudnya. Yang Arif, ahli Arif lakukan yang mana yang sendiri? Yang ini kita lakukan. Yang mana? Sebutkan ada namanya. Ini Angkat. Q1,
Melakukan itu. Q1 kita lakukan. Oke, jadi tunggu dulu. Tembakan. Yang melakukan untuk Q1 adalah ahli Arif. Semua cerita di sinilah ahli Arif punya ya, bukan yang lain, bukan orang lain ya. Iya. Oke, yang mana lagi? Yang mana lagi? Ini kita melakukan uji. Jangan kita, yang Arif. Oh ya, Arif, yang saya lakukan ini uji balistik. Ini juga kita uji balistik. Ini uji balistik dan ini juga kita pemeriksaan. Jadi gini, saya ini orang Karo, orang Medan. Ya. Jadi jangan kita, saya. Yang suka ngebet, Pak. Yang Anda lakukan untuk uji yang mana? Anda tembak sendiri. Yang lakukan sendiri uji mana? Baru saya tes nanti. Ya. Ini uji saya lakukan sendiri. Sendiri ya? Ya. Tidak ada orang lain ya? Ada orang lain. Karena Yang di sini, yang berita acara ini, yang hasil Anda lakukan atau orang lain lakukan? saya lakukan juga. Jadi Yang saya tanya jawab. Ya. Yang di sini kesimpulan, pemeriksaan segala macam itu yang Anda lakukan sendiri atau orang lain? Atau Lakukan temannya sendiri. punya? Sendiri ya? Sendiri. Berarti temannya tidak ada di sini ya? Ada. Yang Di mana? berita Yang mana acara temannya? itu Yang mana temannya? Sebut aja. Sopan. Di sini di berita acara tertulis. Yang dari nomor 1 sampai nomor 7, yang mana yang temannya? Karena tadi kan ditanya asesor sendiri kok rame-rame. Saya juga asesor saya. Ya. Yang mana? Bentar. Ini ada dua kali Sumiran dan Sopan. Pak Sopan. Sopan Utomo. Nah, yang mana yang Arif? Yang mana si Pak Sopan? Yang mana satu lagi nih? Insinyur Ujung, sama-sama insinyur dengan kita. Karena di sini diri sendiri yang maju, bukan mewakili pekerjaan orang lain. Ya, kami jadi begini Pak, coba saya jelaskan. Jadi setiap pemeriksaan kami itu, pemeriksaan di laboratorium itu tidak hanya pemeriksaan satu orang, tapi harus ada beberapa orang, termasuk uji balistik. Uji balistik. Jadi kalau tidak kita yang boleh- mulia, kita minta tiga-tiga dihadirkan. Jangan satu saja, biar fair. Karena nunjukkan mana yang dia kerjain aja dia nggak bisa. Masa kita periksa yang dia nggak kerjain? Ini kan satu tim periksa dulu saja nanti. Berapa berdua kemarin? Bertiga katanya. Kita itu melakukan itu berempat Bapak izin. Ya. Yang mempunyai sertifikat untuk tanda tangan adalah 2. Ya. Jadi kita menuangkan dalam berita acara itu 2 saja. Sama Pak Sopan. Siap, Ini betul. kan ada satu tim ini. Salah satunya saya. Pak Ardi yang satu tim. Satunya Pak Sopan ngomong. Yang Siap, sekarang betul. itu yang jelaskan yang mana dulu balistik. Siap. Jadi mohon izin, untuk uji balistik kita tidak boleh melakukan satu orang Bapak. Iya. Jadi minimal ada 2 orang karena terkait oleh senjata api dan SOP kita harus ada minimal 2 melakukan uji balistik. 1 sebagai pelakukan, yang 2 adalah pengawas atau sebaliknya diputar. Siap, itu syarat kami. Jadi kalau dibilang ini kami melakukan sendiri tidak Bapak. Kita melakukan 2 orang. Jadi kami mohon mana yang hasil saksi bikin. Di sini nggak ada namanya. Yang ini aku bikin, yang ini bikin nggak ada. Coba. Ceritakan aja Pak, mana yang Bapak lakukan. Ya, ini Satu. Q1, ini Q2. Kebetulan pas tembak juga ini saya lepas Pak, karena ini rontok, pas menembak rontok. Ini juga saya lakukan dan ini juga kami lakukan Sama sendiri apa dengan Pak Tomo? Sama Pak dengan Pak Sutomo, Pak Sopan Sutomo berdua. berdua. Berdua kan beda-beda waktu, Betul? tidak bersamaan. Ya. Hasilnya sama. Hasilnya sama meledak. Mana hasilnya? Di sini nggak ada. Ini kan hasil berdua ini, waktu bertiga ini. Mana hasil yang sendiri-sendirinya mana? Kami mau lihat. Hasil sendiri-sendiri. Iya. Maksudnya? Anda melakukan. Betul. Mana reportnya? Oh, reportnya ada. Itu yang saya tanya. Sama nggak dengan yang satu lagi? Ini kan kesimpulan ini yang dikasih di sini. Ya. Nah, sama punya kesimpulan. Karena yang berhak menjelaskan adalah yang melakukan. Maka Iya. saya tanya yang saksi yang mana? Kan bisa aja saksi nembak, misalnya nggak bunyi, yang kawannya yang bunyi. Lagi katakan di sini bunyi. Padahal bukan saksi. Makanya yang bilang bunyi itu yang hadirkan di sini, bukan saksi. Kalau lab itu siapa yang menguji, dia yang mempertanggungjawabkan, bukan punya temannya dia bertanggungjawabkan. Karena ini tidak ada BAP. Paham maksudnya? Iya. Bisa memahami pemikiran saya? Berarti harus ada 2 orang gitu Bapak. Lah iyalah, memang begitu. Yang dilakukan Bapak yang tadi mana? I1, Ya. I2,
Q1 saya melakukan, Ya, Pak. Q1 dia. Terus Ya. mana lagi? Yang waktu itu kita yang reporter kami melakukan. Yang kaliber 22 ini sampai rontok, Pak. Udah gini Pak, Ya. yang Q1 yang Bapak lakukan yang mana? Q1, Q1 saya, terus mana lagi? Q4. Q4, udah. Yang kedua, Kalau ketiga, ini saya menyaksikan karena waktu itu sampai rontok. Pak Sopat yang melakukan. ya udah. Ya, Lanjut. karena waktu itu gantian. Kedua dan ketiga Pak Sopan. Ya. Udah. Nah kalau gitu kan enak, Ya. ya kan kalau yang dipertanggungjawabkan di sini apa yang diperbuat, bukan yang dilihat. Nah ini kan saksi lab, tak di BAP lah. Oke, terhadap Q1 Ya, di sini dikatakan mana nih? Mana tadi? Q1. Oke, yang ditulis di sini ini hasil Q1 yang kan dua-dua tetap menguji. Q1-nya apa sendiri saja? menguji yang melakukan penembakan satu orang, Bapak. Satu orang ya, Ya, nembak. betul. Oke, nggak dua ya. Ya, Oke, jadi yang nembak saksi. yang Q1. Iya lah, kita bicara yang saksi aja, kan nggak usah cerita. Ya, Ah, yang nembak saksi ya. saya Oke. masih saksi saya ya. Iya, Ya. sorry. Ya. Ahli ya. Ya. Kadang-kadang memang belepotan ngomong nih kalau di siang nih begini. Jadi ahli ya, Ya. yang nembak. Ya. Terus ngapain lagi? Ya. Habis nembak apa lagi? Habis menembak, kita melakukan pengisian untuk penembakan berikutnya. Penembakan berikutnya lagi. Penembakan berikutnya. Oke. Jadi Ya. habis dipersiapkan nembak, ditembakkan lagi. Ditembakkan lagi. Bunyi lagi. Bunyi lagi. Oke, habis itu setelah itu Yang ketiga juga dipersiapkan, kemudian ditembakkan dan bunyi. dimasukkan lagi, Ya. tembakan lagi. Betul. Oke. Waktu nembak itu apa alat perlengkapan dari ahli? Ya, kami melakukan uji tembak di ruangan shooting box namanya. Itu ruangan itu dia dilakukan untuk melakukan uji balistik. Alatnya Tunggu dulu, biar kami paham. Uji balistik itu apa sih sebenarnya? Maksudnya uji itu? balistik itu kalau di kami namanya uji balistik, sedangkan kalau yang umumnya itu uji tembak. Uji Uji tembak. Oke, kita Oke. ubah. Uji tembak ya, biar kami paham. Pak Kadit juga udah lupa dia karena udah pensiun kan? Ya. Oke. Jadi kita tembak. melakukan uji tembak di ruangan shooting box namanya. Ya. Ruangan tersebut ada alat untuk menampung atau menahan laju anak peluru. Dia bentuknya seperti kotak, seperti akuarium terbuat dari besi, isinya air, kemudian ada satu lubang, ditembakkan di situ, sehingga laju si anak peluru terhenti di air. Nah, prinsipnya seperti itu. Kemudian yang kita lakukan adalah menggunakan kacamata untuk pengamanan mata, kemudian menggunakan penutup telinga. Tugas yang satunya adalah memastikan anak peluru masuk ke dalam kamar peluru untuk disiapkan dengan memberikan kode aba-aba. Jadi yang memasukkan peluru ke dalam rumah rumah peluru itu yang satunya, bukan saksi. Bukan Saksi. ahli. Bukan ahli. Ahli. Tadi katanya yang satu yang tugas Yang satunya memastikan bahwa anak peluru masuk ke dalam. Oh, jadi kamar ahli yang peluru. memasukkan, habis itu Ya. dia lihat udah bener apa enggak gitu kira-kira. Ya, jadi baru sambil melihatkan, tembak. Oke, sudah aman, lakukan penembakan. Oke, Biasanya ditepuk, tepuk, lakukan penembakan. Terjadilah penembakan. Setelah itu kalau dia bentuknya pistol, kemudian dipokang lagi, memastikan dengan Yang ini aja, jangan Oh, yang iya. lain, yang ini aja kita yang bicara. koper itu dipastikan dikeluarkan silindernya dan terlihat sudah ditembakkan. Anak peluru yang dalam kotak tadi, shooting box tadi itu terhenti dalam air. Jadi 2 kali penembakan. Melakukan 2 kali penembakan. 2 kali penembakan, Ya. cukup itu. Cukup. Kalau untuk perbandingan kita tidak cukup melakukan 2. Lah, jadi katanya yang mulia ini senjata api bukan iya katanya. Apakah dengan 2 kali tembakan itu udah cukup menyatakan ini senjata api? Itu pertanyaan saya. Iya. Cukup. 2.
Jadi 2 kali aja berarti senjata api yang sesuai dengan undang-undang mengenai senjata api sudah terpenuhin. Ya. Udah ya. Bahwa Di mana ketentuannya itu? Tidak ada undang-undang Bapak. Itu kan namanya. Stop dulu. Ya. Tidak ada undang-undang yang mengatur apakah 2 kali, 3 kali untuk menyatakan itu senjata api. Ya. Setelah ditembak, Tidak ada. menyatakan senjata api, tidak ada undang-undangnya. Tidak ada. Tapi ada. Tunggu dulu, tidak ada undang-undangnya. Betul. Oke, saya tanya, saksi tahu nggak undang-undang pasal 1 ayat 2 undang-undang KUHP Tidak. bahwa tidak ada pidana kalau tidak bisa orang dikatakan berbuat pidana kalau tidak ada peraturan perundang-undangannya. Tahu itu? Tidak. Tidak tahu, saya kasih tahu sekarang. Jadi tidak ada undang-undang yang mengatur atau ketentuan mengatur bahwa kalau 2 kali, ini pasti senjata api. Tidak ada ya. Itu hanya ahli saja. Jadi gini, untuk menentukan bahwa senjata api itu ada beberapa uji. Pertama uji fisik. Tunggu dulu, Ya. ya kita suara tembak-tembak ini aja dulu. Ya. Yang tembak-tembak jangan lari-lari. Nanti saya tanya banyak ini. Ya. Yang tembak-tembak aja, ya itu Ya. nggak ada undang-undangnya ya. Tidak ada. Oke, dikatakan asal tor bunyi udah pasti senjata api. Betul. Tembakan ke air. Ya. Oke. Tahu nggak ketentuan senjata api? Bahwa dia kalau ditembakkan bisa mati orang. Tahu nggak ketentuannya itu? Ketentuannya saya tidak tahu. Nanti baca sebagai ahli bahwa senjata api itu harus mematikan orang. Di pasal undang-undangnya ya mematikan orang. Ya. Kalau nggak mati orang nggak. Apakah pada saat uji coba itu selain tembak air ada nggak ditembak hewan atau apa? Tidak. Tidak. Jadi nggak ada yang mati ya? Tidak ada. Oke. Ini perlu bagi kami karena di undang-undang itu jelas barang siapa memasukkan itu mati orang bisa bikin katanya. Ini nggak ada yang mati ya? Tidak ada. Oke. Yang kedua yang mana lagi? Kipat tadi kan? Ya. Kimbat. Kimpat. Itu bagaimana? Sama prosesnya. Saya memasukkan ke dalam kamar peluru. Kamar peluru yang mana namanya? Coba di sini keempat nih. Kalau Di kamar satu kita peluru. jelas. Oh gitu. Iya. Terus angkat biar yang mulia lihat. Ya. Ini namanya kamar peluru. Oh, berapa peluru sekali masuk? Ini sekali masuk ke kamar peluru 1. Yang diuji kemarin lah, yang diuji kemarin Iya, 1. 1. Oke, habis itu ditembakkan. Tembakan, kita kokang. Setelah Kokang yang mana di kokang? Itu kokangnya. Ya. Kemudian ditarik trigger. Kan dalam peluru kosong juga bisa kokang tembak coba. Bisa. Bunyi nggak? Ya. Oh, hanya gitu suaranya. Iya, ini kosong. Hampa. Bukan, tidak dimasukkan peluru. Iyalah, aja gitu suaranya kalau kosong. Kalau ada peluru itu lebih kencang. Oke. Kalau ada pelurunya kemarin, Bentar nanti. Redak. suaranya ya ada tor kata gitu ya. Atau dor. Kalau ini kan hanya kletok kan gitu. Ya. Sudah Pak, sudah. Ya. Bisa ke kokang ya. Bisa kokang ya, oke. Lanjut, terus pegang aja dulu. Coba diangkat dulu. Bukan nyuruh. Ada senjata yang dijual seperti ini. Saya tidak tahu. Lah katanya ahli tadi. Ya, tapi Bilang seperti ini bisa 22 meter segala macam tadi katanya. Berarti kan ada yang lain. Tadi kan ngomong begitu. Keakuratannya, ya. jelasnya. Tadi kan ngomong begitu kan? Waktu ditanya Bapak Jaksa kan. Maka saya tanya, ada nggak yang jualan seperti ini? Maka bisa tadi ngomong ada 22 meter tadi katanya kan? Keakuratan ketepatannya? Yang jual saya tidak tahu. Hah? Yang jual saya tidak tahu. Pernah periksa yang seperti ini? Kalau yang jenis ini baru kali ini. Baru kali ini. Oke, silakan duduk. Kan enak kalau gitu ngomongnya. Oke, selanjutnya. Kalau Q2, Q3 nggak bisa cerita berarti kan? Hanya Q1, Q4. Ya? Ya kan yang melakukan langsung, kalau yang lain kan tidak, hanya lihat saja, lihat yang nanti yang mulia yang menentukan, lihat aja cukup nggak sebagai apa nama itu pernyataannya. Kalau saya sih nggak setuju, harus yang dilakukan. Oke, peluru gimana?
Ya, ini peluru. Yang mana yang saksi, yang mana tidak? Yang saksi aja. Yang ahli saja, sorry. Yang ahli saja. Yang ahli yang mana? Kaliber 38. Kaliber 38 berapa biji tadi? 9. 99. 99. Coba hitung dulu. Kau hitung bantu bawah. 99 nggak itu? Coba lihat balik-balik. Mereknya sama nggak? Similar nggak? Lihat aja, nggak usah pegang-pegang. 99 katanya. Kaliber 38. Kaliber 38. 38. Kaliber 38 itu Coba lihat. Cocoknya pada mungkin. Bolak-balik sama nggak itu? Ada bedanya nggak? Yang di kotak. 3 kali aja, kiri kanan kan 3 kali aja Pak. 50. Warnanya masih bening? Nggak ada cacat-cacat? Awas Pak. Bisa meledak. Mas meledak. Oh, mercon meledak. Kembali. Mantapnya dia. Udah ya, betul. Sampai 99. Hah? Sampai Ya, 99, bilang 1. Ya udah sama ya 99. Oke. Ya udah. Jadi itu ahli yang apa? Yang periksa. Ya, Bawa itu itu. yang 9 mili. Yang kaliber 38 kan? Ya. 99. Oke. Coba perjelas di persidangan ini bagaimana cara memeriksanya. Cara memeriksanya bagaimana? Oh, cara pemeriksanya adalah anak peluru yang kita periksa sesuai dengan tabelnya. Kita ada namanya pemeriksaan anak peluru sesuai dengan aturan IKA, kita instruksi kerja kita, yaitu pertama dilihat dari kaliber. Kaliber ini kaliber 38, poin 38 spesial. Kemudian jenisnya adalah bit antimoni. Terus? Dilanjut, bentuknya adalah ronos. Kemudian panjangnya kita ukur, beratnya juga kita timbang. Kemudian primernya dia terletak di mana? Oke, stop di situ. Itu ahli yang melakukan sendiri. Betul. Oke, berapa beratnya hasil timbang? Beratnya adalah 15,265 Rata semua. gram. Semua satu-satu atau hanya yang salah satu aja yang seberat begitu? Karena ada 99. Ya. Kan satu-satu dilakukan Betul, yang tadi kan? betul. Itu sama nggak semua beratnya, size-nya semuanya sama? Sama. Presisinya sama? Sama. Ada datanya? Sheet-nya ada? Ya. Apanya? Datanya ada. Working sheet-nya ada? Boxnya ada. Bisa kasih tunjuk kepada yang mulia. Pergi sana lihat. Yang 99 tadi. Kasih tunjuk kepada yang mulia. Tadi kata satu-satu dicek ini itu coba lihat. Ada nggak working sheet-nya? Peluru 1, peluru 2 sampai 9. Primer itu apa? Primer. Primer itu adalah yang bagian Oh itu ya. Oh ya itu. primer yang bulat ini. Itu aktif atau apa? Ini adalah Stres dia. Stres dia. Kumpul itu. Detok. Nah. Primer. Kalau kita biasa primer seperti itu. Yang untuk mengerjakan mesiu. Kemudian ini yang diterapkan adalah center fire itu dia ada di tengah. Iya. Kemudian jenis lompongnya reflex. Ini jenis lompong. Jenis lompong bermacam-macam. Iya. Kemudian bentuk Izin dulu. lompongnya. Bapak udah izin? Udah izin? Izin aja. Yang mulia izin mau kamar mandi? Pertama. Nah, terus lanjut aja. Ya. Ada worksheet-nya tadi? Ada nggak tadi? Ada. Ada worksheet-nya. 99 biji. 1, 2, 3. Kamu ngerti kan? Bukan, nggak ada listnya, nggak ada, cuma total doang. Berarti nggak ada? Nggak ada satu-satu? Nggak ada satu-satu ya? Coba ulang lagi. Berarti kalian yang lihat. Nggak ada, kan di sini. Nggak ada worksheet-nya ya?
Sama data global itu. Beratnya 65 gram. Yang mana tuh 65 gram? Stres. Tengah-tengahnya yang beratnya bukan keseluruhan kan dia bilang. Dia kan jelas, dia nggak bisa nerangin buat itu udah selesai. Yang Jadi bukan seluruh diperiksa. Berat ini katanya bang, yang ini bukan secara keseluruhan. Jadi berat ini yang 12 sekian. Ada ketentuannya? ya udah lah, terserah dia, yang penting ada waksitnya kan. Iya. Jadi disumpah kok. Jadi dijelasin sama dia bahwa ini kan panjangnya. Ini berat yang di dalam ini. Bukan berat ini. Dalam centernya. Bisa dicomot ini apa? Nah itu untuk daya ledaknya. Yang tengah-tengah untuk daya ledak. Aku pikir ini 65 gram lebih lah. Bukan berat secara keseluruhan 65 gram dari tengah-tengahnya ya? Bukan. 65 gram. Lebih lah. Ikut selongsongnya. Lebih semua. 65 gram. Siap. 65 atau 6,5? Nah. 65 atau 6,5? 15,265. Berat turunnya itu 15,265 gram. Ini ya, sebenarnya nanti 6,5 aja. Padahal ini 265. Beratnya 15,46. Tuh, berat dulu. Iya, Oke, kami lanjutin yang mulia. Waktu tadi saksi menguji, sebenarnya masih banyak tapi saya balik lagi ke yang lain lagi. Q1 maupun Q4, masih ingat tanggal dan bulan dan harinya? Sebentar.
Q1 kita melakukan tanggal 17 Juni 2019. Oke. Q4 Q4 kita melakukan 17 Juni 2019. tahu. Q2 dan Q3 kapan? Q2 dan Q3 dilakukan tanggal 17 Juni. 11 Juni ya. Oke. Pada waktu saksi menerima senjata ini kapan? Kita menerima barang bukti itu tanggal 31 bulan 5 2019. Coba cek dulu, jangan nanti salah. Betul? Karena di sini aja surat Kapolda si Ade aja mintanya di Juni, minta ke pimpinannya untuk dicek. Ya. Kan ini ada berdasarkan surat daripada Wadir Reskrim tanggal 20 tanggal berapa Juni nih? 29. Ada suratnya di sini. Aduh, nih tanggal berapa? 29 Mei. Tanggal berapa? 29. Rahasia ini. Ini hasil pemeriksaan dari mereka 21 Mei 2018. Nih. Polisi Daerah Metro Jaya, Direktorat Intelkam, Jalan Jenderal Sudirman Jakarta, R69 dan seterusnya, Jakarta, 4 Mei 2018. Nih. Kepada Direktur Reskrim Polda Metro Jaya di Jakarta, yang tanda tangan Dr. Umar Effendi. Saya nggak terima suratnya. Nah, katanya tadi tanggal Siap. Yang kami terima adalah surat nomor B9929 bulan 5 tanggal 29 Mei tentang perihalnya permohonan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti. saya mau kasih tahu, tahun 2018 barang ini sudah diperiksa sama Intelkam. Oh, saya tahu. Nih. Ada ini. 21 Mei 2018. Rahasia satu SMA hasil pemeriksaan senjata barang bukti. Nih, dari Umar Effendi kepada Direktur Reskrim Polda Metro Jaya. Hasilnya ini. Tadi saksi katakan ini pernah ditembak. Tapi tidak bilang siapa yang nembak. Ini udah ditembak-tembak sama Intelkam ini. Nih suratnya. Coba Pak Jaksa bisa lihat. Setelah berita acara beliau, ahli di belakangnya nih. Jakarta 21 Mei 2018. Jadi sudah 21 Mei 2018 sudah dicoba-coba sama gurunya semua. Nih. Nomor 695 log 341212 di Intelkam. Rahasia 1 lembar. Hasil pemeriksaan senjata barang bukti. Nah, ditaruh di sini untuk kita periksa. Bukan hanya sekedar aksesoris. Nih, dikatakan di tesnya nih semua ini sudah sama Intelkam nih. Tuh. Oh, sampai keselak saya. Saya tunjukin. Kasih tunjuk. Tunjuk. Nah, coba ke ada. Kasih tunjuk dulu ini. 21 Mei, apa 4 Mei, nggak tahu saya 2018. Ada beda Pak di 2019. Kayaknya salah penulisan itu Pak. Kalau salah penulisan terus, masalah pakai plat. Ada polisi 2019 ini. Yang belakangnya 2019. 2019. Iya, di sini juga. Yang belakangnya Lah saya baca surat ini, Betul. bukan lihat yang belakangnya. Di suratnya itu memang 2000. Tunggu, makanya panggil Pak Umarnya kemari. Bener apa enggak? Jangan jaksa yang membela. Dari mana jaksa tahu? Di berita acara ya 2019. Tidak, ini surat. Nih, nomor aja 2018 ini. Macam mananya? Jangan bela-bela yang nggak jelas. Iya, 2018 ya, nomornya. Jangan lihat belakangnya. Kemudian di RP-nya pun menyebut tanggal 21 Mei 2019. Ya, Enggak. tapi nggak lihat itu. Di nomor surat, nomor surat, Ini nomor surat itu 2018. iya. Iya, tapi di sini Organisasi polisi bisa salah-salah nulisnya. ininya ada nih. Ini yang
rata semua. Abang proses dulu Pak. Satu atau ada yang salah satu yang surat begitu. Di belakangnya ada jelas 2019. Karena sebelum surat. Ya, jadi ini kami terhadap yang tadi saksi katakan, ahli katakan sudah pernah ditembakkan. Saya ikuti pun alur pikiran, ini 2011, berarti dia dulu yang coba baru bawa ke sini. Intelcam. Lebih duluan Intelcam mencoba ini barang baru diserahkan. Dengan ahli mengatakan ini pernah dicoba seolah-olah dipakai untuk bunuh orang. Kasihan Pak Kiflan. Ini berkontinus, berkelanjutan. Bahwa sudah pernah dicoba di Intelcam dulu, Intelcam nggak bisa diajak, mungkin apa, kasih ke sini. Mohon izin Ya. Coba saudara penasihat hukum baca di surat yang tadi, yang 2018 itu, rujukan di perihal nomor E ataupun di nomor D. Itu dijelas surat diskrim di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggalnya 21 Mei 2019. Saya sudah baca Pak Jaksa. Mungkin Justru di sini ada kesalahan tanggal. Begitu juga di berita acara pemeriksaan senjata api pun menyebutnya. jadi Mei kita jawab. Jadi saya minta dihadirkan yang mulia. Kenapa? Kalau kena salah-salah semua Pak Kiflan kena terus kan kasihan. Sempurna dong. Pak Kiflan gara-gara ketemu sama Iwan dituduh macam-macam bisa. Jadi saya nggak mau. Ini jelas 2018 sesuai dengan ini. Ini sudah ada barang. Ini membantah apa yang kata Iwan bahwa barang ada sekian-sekian. Kedua, di sini dibilang adalah 21 Mei 2019 jam 10 malam. Padahal dalam persidangan ini jelas bahwa senjata itu masih di penyidik. Kalau ceritanya kan, ini sudah ada di mereka ini berita tulisan barang bukti dan sudah dicoba. Nah, kata ahli ini itu pernah dicoba, seolah-olah dicoba oleh orang-orang yang memegangnya atau mau menyatakan Pak Kiflan, padahal bukan. Ya, kami kemudian nggak bawa videonya yang mulia. Pada tanggal 11 Juni senjata kan ada di ahli ya. 31. Iyalah kan uji cobanya tadi tanggal 20 berapa tadi 22 kan. Jadi itu dipampangkan nanti itu jadi apa kami, jadi apa nama itu bukti kami itu kalau di sidang Army saya udah tunjukkan kepada ahli ini, saya udah ketemu 2 kali yang mulia. Itu udah dikasih sama si di Menko Polhukam. Ini diuji, ini nggak bisa nembak. Terus yang kedua nggak bisa, pelurunya mencong katanya. Ada. Jadi memang kemari setelah yang pertama gagal. Nah makanya kami minta dihadirkan juga ini supaya mengcounter ini. Kenapa ada 2 kali pengujian? Satu di Intelcam, satu lagi di balistik. Apa motifnya? Kasihan ini ahli, karena masih banyak yang akan saya tanya. Sementara kompetisinya, kapasitasnya nggak seperti itu. Ya, oke. Ya, jadi biar ahli tahu, ini sebelumnya, ini 2018 kata surat, oke, bantah silakan. Tapi di sini katanya 21 Mei ini sudah dikasih kepada Intelcam. Ini sudah dicek, diuji semua, ada gambarnya nih. Nah, gambarnya sama, nggak beda ini. Semua sudah dicek, itu senjata. Sudah diuji dan ada 3 yang videonya saya punya itu dipamerkan di depan wartawan. Yang kedua nggak bisa nembak, yang Q1 juga nggak bisa nembak ini. Q4 ini. Ada video itu. Kapan dilakukan? Ya ini. Ya itu satu. Jadi jangan bilang ini 2 pernah ditembak untuk mengesankan bahwa ini sudah dipergunakan untuk kejahatan dan lain-lain. Apakah waktu menerima barang ini ada penjelasan bahwa barang ini sudah diuji oleh laboratorium lain? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak. Oke, kami minta nanti ini dihadirkan juga. Kalau nanti JPU nggak mau ngadirkan ya kita minta melalui yang mulia ya, dihadirkan. Nah selanjutnya, tadi saksi mengatakan hanya memeriksa kaliber 38. Iya, Kaliber yang lain tidak ya? rekan kami. Ya tidak, udah tidak Tidak. aja. Jangan rekan-rekan, nggak tahu saya itu. Karena yang ada di situ kan ahli. Oke, coba cocokkan kaliber 38 masukin ke Q1, masuk nggak? Satu aja sampel, tapi jangan ditembakkan, nanti mati kami. Boleh ini yang mulia? Nah, coba masukkan saja.
masukkan coba. Karena itu bagian ahli kan? Ya, kosong. Masuk. Masuk ya, nggak longgar. Digoyang-goyang longgar. Masuk tuh Pak. Awas. Masuk ya. Coba ke semuanya dimasukin. Masuk Pak, udah masuk Pak, masuk. Enggak, semua selongsong yang ini. Sama. Masuk semua masuk. Masuk ya. Oke. Terus kalau yang ini, yang panjang, pelurunya kaliber berapa? Kaliber 22. Tadi kan kaliber 22 nggak dipegang katanya. 38, hanya 38. Hanya peluru kaliber 38. Nggak usah gitu. Yang ini. Iya, tadi katanya kan hanya pegang senjata Ki1, Ki4. Kalau perlu peluru hanya kaliber 38, Ki berapa tuh kaliber 38? 22 tadi enggak katanya. Apakah megang kaliber 22? Peluru. Peluru iya. Tadi enggak katanya. Hanya 38 saja. Maka saya tanya mana seatnya, walking seatnya kan, atau tier seatnya kan tadi kan. Ya, Bapak kemarin nembak nggak yang kaliber 22? Iya. Ya, ke sini juga. Betul. Kami yang menembakkan ini. Iya. Peluru yang ini diperiksa enggak? Yang 22. Diperiksa. Periksa juga. Jadi yang peluru yang diperiksa kaliber berapa aja? 38, 22, 9 mili. 3 loh ini Itu 3. dong. Itu saksi ahli sendiri ya. Betul. Oke, sekarang saya turun kepada pertanyaan. Ada seatnya semua itu. Lihat lagi. Yang apa kaliber 22 dengan 98 tadi katanya. Lihat. 22 sama berapa Pak? 98. 22. Tadi 38 sama 22 aja. Tadi 38 aja. Nah, mana? Di depan aja tempat yang mulia. Coba lihat tier sheet-nya. Sama nggak kayak tadi? Berita acara kita lihat di Tier sheet namanya, tier sheet. Working sheet. 22. Jam berapa? 3:30. Udah cukup. Jam 3. Hasilnya panas ya? Apa memang panas ya? Kalau telah yang sakit. Sakit ya? Covid lah ya? Covid kan cuma minum. Beneran covid ya? Ini saya sedang ini. Kapok ya? Rekayasa semua ya. Ya, lumayan. Kalau yang lain itu sangat lumayan. Balistik. Dia nggak di BAP. Iya. Emang ada tadi nggak dia? Iya. Ada. Ada. Apa ada? Cek. Di catatan dia. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi tidak Ada dimasukkan tetangga di lagi. sini ya. Struman. Tadi siapa si David kayaknya telepon ini. Ini suratnya nih. 2018. 2018. Simpulan lengkap pasti ada.
Ya. Iya. Strum mana? Ya. Cabut. Apakah kondisi kaliber 22 sama segarnya dengan kaliber 38? Maksudnya segar? Artinya kan kalau di peluru itu, ini kan karena masyarakat umum, artinya sudah basi belum yang kaliber 22? Jadi coba saya jelaskan. Kalau dalam peluru itu tidak ada kata segar, basi, atau busuk, tetapi berfungsi atau tidak. Ya, untuk yang kaliber 22 itu masih berfungsi dengan baik. Coba kita tunjukkan kepada yang mulia, mana yang baik, mana yang tidak. Dua-dua. Mana yang tidak? Ini cuma ini 38. Ya, itu 38. Ini harus dua. Kalau yang dua ini kan? Itu harus basi. Bukan. Bukan. Siap. Bahasa yang Siap. ya, oke ya. Iya, kalau yang lima. Ini masih aktif. Belum pernah ditembakkan. Enggak? Iya, beda. Kalau ini primernya ada di pinggir. Di pinggir. Jadi kalau dipukul tengahnya, tapi ini pinggirnya. Kalau ini dipukul, ya, enggak, tidak bayar. Ya. Ya. Itu memakai. Ini nggak goyang. Nah, dari itu tidak. Pengacara juga. Ya? Tidak. Kalau goyang itu bukan cat. Kalau yang namanya cat itu adalah di pinggirnya yang dipukul. Ini nggak ada salah. Ini nggak goyang, yang goyang ini coba tes. Ini nggak goyang. Tapi bisa kayak Makanya bisa ya, bilang cuma 5 goyang. Sama kita pernah mengenai Ambil salah satu. Coba tes yang pakai kalau goyang ya. Coba goyang tidak? Biar kita sama-sama goyang nggak? Hah? Nih coba goyang nggak? Biar sama-sama. Yang mulia. Yang mulia pengen kepala aja kayak ini. Karena harus berbaik ini. Ini kan, coba bandingin ini. Goyang deh. Goyang bisa. Goyang. Itu yang besar. Yang kayak kalau yang enggak kalau ini goyang.
Ya sudah, nanti kami pendapat kami goyang kan? Enggak, Udah lah. Ini. Udah masuk angin. Udah Udah masuk angin. Kalau ini kan dimantek ini. Enggak, Pak. Udah. Ya. Jadi warna nggak kuning ya. Warna nggak kuning. Warna kita ya ya ini agak gelap. Ya, tidak kuning. Ya. Saya bilang, Agak gelap, warnanya tidak. apa kali kalau memang gelap warnanya? Kalau ini saya bilang bukan kuning ya, ini warnanya kuningan ya, kuningan. Apakah kali kalau warnanya nggak gelap? Dia ini kuningan agak gelap. Memang kalau berdua begini. Tidak, ada juga yang Kalau warna gelap, kalau berdua warnanya yang benar. warnanya ada yang kuningan, ada yang aluminium. Istilahnya Putih. tidak ini kan. Hal ini agak gelap. Ya, Beda ya, ya. beda ya. Kalau mau beli nggak yang begini kan? Saya belum pernah. Ya, kalau beli misalnya polisi beli nggak begini kan? Ini yang kita masukkan tadi atau silver yang kita masukkan kan gitu, bukan begini gelap kan? Ya, ini agak Ya, oke, jelas ya. Ini. Yang kaliber satu lagi? hanya Nah, kaliber 9,8. Jangan dia Bang. 9,8. Ada bapaknya 9,8. Ya, kaliber 22 kan. Warna tidak sesuai dengan kalau beli toko. ini 9. Warnanya yang begitu. Warnanya Kalau beli, nggak ada beli ya. Kalau bukan, kalau beli, nggak ada beli. Nanti beli uang makinan itu semua katanya kan gitu. Lihat dong. Yang dicek kalau di tempat apa ada yang merah, ada yang hitam. Begini warnanya nggak jelas, memang gitu. 75. ya, Tahun 75. warnanya yang kita terima ini. Iya. Kalau ini kan yang warnanya nggak ada. Begini kan kenapa? Atau gimana kan? Satu warna. Kalau Kali itu ini ini. lihat. Kalau Sebenarnya itu sejak kalau tahun ada 20 kan isi. kali ini. Soal jangan berkomunikasi. Iya. Karena insinyur. Ini kan warnanya sudah gabung 1, 2, 3, 4 warna. Jadi 5. Ini udah agak gelap warnanya. Udah akan gelap ya. Bisa menentukan durasi tahun rambutnya. Kita sebentar. Biasanya tertulis di Coba lihat. Tertulis berapa? Ada ya? Rekornya. Oh. Ntar saya ambil aja besar saya. coba besar. Nah, kami ketemu besar saya. Oh ada. lengkap itu. Matanya nih. Saudara warna ini putihnya paru itu. Ini 64. Nggak tahu nih. Ini buatan mana ini? Bersama. Pindah. Tidak. Bersama belakang mata Yang dua itu produk buatan Korea. Kemudian yang pindah dua mungkin. yang beda ya. Yang Korea. Bukan 19. Tidak. Tidak tertulis tahunnya. Enggak. Tidak tertulis. Ini kalau ada warnanya apa ini? Warna jamu. Biasanya ini biasanya kalau ringkas Ringan. biasanya Kita kalau belum kita masih belum cash.
Ya, belum. Sewaktu ahli memeriksa 2 senjata, 3 jenis peluru, ya, apakah pernah dikatakan bahwa senjata ini punya siapa? Kalau tidak, kita tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Terus saksi datang ke sini untuk persidangan siapa? Kiflan Zain. Apakah ada kaitan senjata ini dengan Pak Kiflan Zain yang saksi tahu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Oke, selanjutnya. Apakah ngadep ke sana, ke yang mulia, yang saya. Apakah sewaktu saksi melakukan pemeriksaan itu jam berapa? Jam kerja. Iya, jam berapa? Kan jam kerja jam 8, jam 9, jam 7, jam 11. Antara jam 8 sampai jam 2. 4 jam. Ya. 1 hari. Tanggal 17 Juni. Untuk penembakan ya, untuk pemeriksaan anak peluru. Nah, kan tadi saya tanya dilakukan tanggal berapa? 17 Juni 2019. Kan begitu tadi. Betul. Saya tanya jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 12. Jam 2. Jam 2 ya? Nah, berarti 6 jam. Begitu. Betul. Terhadap 2 senjata dan 3 macam peluru. Betul. Selesai. Selesai. Oke. 1 kali shoot yang sana itu berapa lama selesai? Sekitar Satu. 3 menit. 3 menit selesai. Selesai. Oke, lanjut ke Ki 4. berapa lama? 3 3 menit. 3 menit. Oke. Terus peluru? Peluru sekitar setengah jam. Coba. Ada nggak jamnya di worksheet tadi? Jamnya tidak ada, adanya tanggal. Kita melakukan pemeriksaan. 99 peluru. 1 peluru berapa lama? Tadi aja kita ambil berapa lama ngeliat-ngeliat? Kan ahli sendiri yang melakukan, bukan temannya. Betul. 99 peluru. Kalau 1 peluru aja 1 menit, sudah 1,5 jam. Betul. Jadi pemeriksaan. Bagaimana bisa setengah jam? 99 tambah 7 tambah berapa? Yang terakhir 4. Jadi 1 peluru nggak sampai berapa detik? Cuman secepat itu. Betul, pemeriksaan kami dikelompokkan ya. Jadi pemeriksaan itu menggunakan beberapa alat. Jadi setelah melakukan penembakan langsung ke Peluru, iyalah ini yang saksi lakukan. Betul. Ya mau alatnya berapapun terserah. Betul. Itu 99 peluru. Apakah bersamaan 1 detik langsung dapat hasilnya? Tidak bisa 1 detik. Berapa? 1 menit dapat langsung hasilnya? Canggih alatnya ini ceritanya. Kalau waktu persisnya saya tidak tahu. Estimasi 1 menit sudah selesai untuk Semua 1 peluru. 1 peluru. Siap. Oke. 1 peluru 1 menit, 99 peluru berarti 99 menit. 1 jam 60 menit. Kalau 99 menit berarti 1,5 jam. Bukan setengah jam. Saya sih katakan tadi setengah jam. Kalau dihitung 1 persatu ya, tapi kita namanya pengelompokan. Ada pengelompokan pemeriksaan itu menurut headstand, kemudian mereknya juga. Jadi Lah sekarang gini, ya mau cerita apapun sama saya nggak keuber. 99 peluru kata 1 merek tadi. betul. Mau stong kayak terserah, kecuali dibilang kami bisa random. Masuk logika saya kalau random hanya 3 biji, ambil sini sudah. Kalau 1 demi 1 menit kali 99 menit. Ya, untuk pemeriksaan peluru tetap kita lakukan 1 persatu. Nah, 1 persatu kan, Betul. bukan random. Tidak. Berarti kalau 1 peluru 1 menit berarti 99 menit. Siap. Bukan setengah jam kan? Tadi saya katakan setengah jam. Dengar tadi. Berapa jam katanya? Iya. Jangan kami dibohongin di sini. Salah.
berarti 90 berarti 1 menit ada 1 jam setengah ya. Iya. 9, ya betul. 99 tambah 70 berarti 106. Tambah 4 lagi berarti 110. Berarti 110 menit. 2 jam kurang 10 menit. Gitu. Ya udah itu. Ya, jangan mentang-mentang lawyer nggak ngerti waktu, ngerti juga. Ya, oke. Jadi itu peluru benar, pistol benar 2 menit. Gimana? Satu peluru, satu pistol 2 menit. 3 menit. Tadi saya bilang 3 menit. 3 menit, berarti 6 menit. Siap. Kalau tidak secara langsung ada jeda dulu karena untuk menyimpan. Nah, apalagi ada jeda, berarti Ya. bisa 2 jam lagi baru bikin 1 lagi Oh kan? tidak dilakukan. Berapa jedanya? Setelah melakukan 1 menit, simpan di tempat yang aman, kemudian kita ambil senjata berikutnya. Saya berikutnya udah pasti Q4. Kalau kena lagi yang itu udah pasti lewat lagi waktunya. Berarti lagi yang kawannya coba Q2, Q3 ya saksi. Nunggu kan? Tadi saksi Q1 yang nembak dia yang lihat, sekarang yang Q2 dia yang nembak saksi yang lihat, ahli yang lihat. Tidak, jadi melakukan kami tidak berurutan ini. Jadi saya melakukan koper dan Ya. yang ini, kemudian dilanjut setelah melakukan saya dilanjut rekan kami. Oh jadi Q1, Q4 sekaligus, habis Ya. itu Q2, Q3. Ya, Rekannya tadi bukan yang tadi memasukkan peluru ke selongsongan. yang saya masukkan saya, rekannya hanya melihat Yang benar melihat. tidak bahwa itu masuk ke kamar peluru. Oke, jadi itu sekitar 6 menit. Ya, sekitar- Yang ini hampir 2 jam, 2 jam 6 menit. Ya. Jadi jam 10 setengah 12 sudah selesai. Jamnya saya lupa. Tadi katanya sampai jam 2, Iya. dari jam 8. Pada tanggal 17 Juni 2019. Ya. Terus bikin laporan ini kapan? Tanggal 18 Besoknya. besoknya. Selesai tanggal 19. Oh, bikin laporan 2 hari. Siap. Oke, terhadap hasil ini apakah dimeetingkan, apa namanya itu, diplenokan, apa cukup hasilnya aja langsung dibuatkan sah gitu? Kita diskusi, pemeriksa diskusi untuk hasil pemeriksaan, kemudian dibuatkan berita acara. Kapan diskusinya? Diskusinya setelah pelaksanaan pemeriksaan Tanggal 18. Tanggal 18. Betul. Jadi tanggal 18 diskusi, tanggal 17 pelaksanaan. Coba ya tanggal 17 hari apa? 17 Juni. Hari apa? Hari apa? Bentar yang mulia ya. Ya, hari Selasa. Ya. Hari Rabu. 17 katanya. Juni. Jadi nggak bisa. 17 Juni hari Selasa. Tadi dia bilang Selasa. Nah, saya juga Senin 17. Ya. Senin ya, 17 bukan Selasa ya. Kenapa antara menerima dengan pengujian begitu lama jelang setelah waktunya? Ya. Kan nerima order Siap. dengan pelaksanaan, kenapa selang waktunya segitu lama, begitu lama? Pemeriksaan di kita itu tidak hanya satu perkara, tetapi ada beberapa perkara yang masuk. Jadi untuk yang ini baru kita bisa periksa di tanggal 17. Oh gitu, karena banyak Banyak perkara. job. Oke. Barang bukti. Barang bukti yang diterima ada 5 bungkus plastik kuning bening. Barang bukti berlaber, dilak dan disegel. Lihat foto nomor 1. Setelah dibuka berisikan 1. 4 pucuk senjata api. 2. 112 butir peluru.
4. Swab bukti lubang laras Q1 sampai dengan Q4. Tunjukkan kepada kami mana yang 112 butir peluru. Udah, nggak usah, kan jelas. Tadi 99. Ya. 99 tambah 7 berapa? Udah 116 tadi dulu, nggak pernah 112. Tambah 4 lagi. Kenapa ini 112? Apa ada peluru lain lagi? Coba pakai kalkulator. Ada kalkulator nggak? Kalau itu nggak lupa kita. 112 juga semuanya. Hah? 112 Dari berapa tambah berapa? 99 tambah 2 tambah 5 tambah 1 tambah 1 tambah 2. Tadi di depan itu 99 tambah 7 tambah 4. Di depan tadi. Iya, 4 tambah 7. Berapa? Sekarang fisiknya tadi nggak 112 Pak Jaksa. Lah sekarang barangnya beranak gitu. Harus sesuai BB-nya dengan BAP. Ya itu ulang. Itu ulang. 19 tambah 99 118. Nggak sama. Beranak di sini pelurunya. Gimana ceritanya bisa beranak? Suruh apa ahli itu yang hitung. Kita nggak ngerti hitung. Coba hitung. Pakai kalkulator. 117. Beranak dia. 100 ya kan? 3. Resepsi kan udah ada. 117. 18 tambah 99. Ya udahlah. Ini di eksepsi kan sudah ada di eksepsi. Betul ini. Peluru siapa yang ada di bawah ini lagi Pak Jaksa? BB-nya udah salah. BB nggak selektif. Bukan Pak Jaksa, ahli. Peluru siapa lagi tambahannya? Katanya kenal tadi semua. Bisa beranak di mana itu? 117. Tanya Pak Jaksa tadi berapa? Di BAP 112. Di dakwaan 112. Di berita acara 112 butir peluru bukti yang selanjutnya disebut Q51 sampai dengan sekian. Ini saya baca ini. Apa saya punya yang salah kopi lagi ini? Bagaimana ini? Dan dia apa ini? Tadi ahli sudah mengatakan kaliber 22, kaliber berapa tadi? 38. Kaliber itu ahli yang ini. Sekarang saya tanya ahli, kan gitu. Dan dia. Kalau memang kelebihan, bawa pulang barang itu. Pardon. Di sini jelas dibuat setelah lakukan pemeriksaan secara cermat. Iya, makanya. Coba. Bagaimana? 117 ini barang bukti yang kita terima. Mau ke depan lagi? Silakan ke depan, ayo. Lihat. Nah, itu. Bawa kalian punya berkas BAP, bawa punya Pak Jaksa. Mata saya masih bener nih, beda 2 kali itu bisa saya. Coba. Salah ketik lagi, ya sudah, nggak apa-apa. Dirilis.
Udah meriksa dulu senjatanya. Setelah dilakukan pemeriksaan secara formal dan Ada sangat kepikiran nomornya. Iya. Dan kemudian nomornya ada Kita minta nomor hadir. Intercom juga soalnya. Ya, nomor itu. setelah dilakukan pemeriksaan secara formal ini dalam dibahas Saksi saya sendiri. dan diteliti. Kalau ini saya dia 2018 Februari Intercom bulan apa? Mei. Sama. Isinya beda, ini warnanya beda. Iya. Barang di bawah 117. Peluru. Beranak. Ini sampai ke 7, ini sampai ke 6. Ada di video sih. Ada. Berarti dakwaan nggak benar, dakwaan nggak benar. Ini berarti FGH. bebas, Bebas pakai pelan. bebas. Semakin kurang. Ini kan A, B, C, D, E, F, G. Ini sampai F toh? Iya, itu sampai G, H. Iya, Pak. Iya, kan apa yang dijelaskan? Jadi diperbaiki berita acara. Ya pulang lagi lah dari awal. Berarti dakwaannya obskur. Dari awal kita bilang. Cuma dulu katanya masuk pokok perkara. Pokoknya ini 117 bawa kan? Total fisiknya 117. GBI-nya dia 117. Berangkat 45. BA-nya 117 yang ini Ya. kan? Sesuai dengan barang bukti. Yang saksi tanda tangan, yang ada tanda tangan ini. Ini adalah Coba lagi bawa lagi. Enggak sure kalau begini. Ini sampai F ini. Itu sampai G. Sama nggak? Tunggu, sama nggak ini? Sama 23. Sama. Sama ya? Ini berapa? Nomor 2. Ini berapa? Saya nggak lihat. 117. Ini 112. Dan dia masuk ke kami. Berapa saya sampai 15 sih? Ini 112, itu 112. Nah ini. Alis juga benar, tapi ini 112. Dakwaan 112. Sampai yang di fisiknya ya. Nah ini kalau tadi 117 sampai 112, ada 117. Berarti berbeda punya ada sama ini. GBAP 112. Ya. Ada 117. Di bawah 117. Misalkan copy paste. Nah, jadi itulah yang mulia yang menilai. Iya. Nah, itulah yang mulia. Kita lanjut ya. Berapa tuh ini? Mau pulang kampung yang tunda aja mulai ya lagi. Pesawat jam 8 yang mulia. Masih panjang nih yang mulia. Hah? Masih panjang. Berapa itu? Saya pesawat malam mau pulang. Iya, tadi kan udah sebentar pulang. Enggak, masih banyak lagi yang mulia. Hah? Masih banyak lagi. Udah sering ada apa sedapatnya jam 4 ini. Waktunya ini Jam berapa? pesawat jam 8. yang mulia. Jam berapa? Nggak keburu yang mulia mau pulang lagi kan, kemas-kemas. Terus kita dulu. Biar sekalian nanti hadirkan lagi yang tempatnya satu lagi berdua aja yang mulia. Masa Intercom. Enggak, yang ini yang satu lagi kan Si Sopan. 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 Ini kan Pak Arif ini kan hanya Q1 Q4. Sementara Q2 Q3 belum. Kalau memang mau dihadirkan ini. Banyaknya mau yang sopan bisa dari kan. Kita panggil panggilannya Ya, itu tahun depan. Ya, jadi kalau nggak hadir berarti tidak terwakili dalam persidangan hanya Q1 Q4 menguntungkan kami juga yang mulia kan gitu. Tapi kan
biar fair. Kisah 4 tanggal berapa? 17 Juli ya? Siap. Kisah tanggal berapa tadi? Apa? Q1, 17. Q4, 17. Oh berarti Q2 Q3 3 ini. Q2 3 sopan. Sama. Ya udah nanti ini pesawatnya kasihan ini Iya. Ya mulia. Udah swab lagi sekarang. Kalau kemarin kan masih rapi. Saya boleh mau ya. Katanya kita pending dulu. Oh ya sudah. Ya, ini kan dulu. Ini kasihan tadi. Siap, siap. Kita ketemu di tahun depan ya Pak. Siap. Yang satu lagi yang mulia, karena di sini ada Intercam sudah pernah memeriksa pada bulan Mei sama bulan April itu, jadi ya mohon Intercam juga dihadirkan yang pernah melakukan uji coba. Jadi ada dua oleh Apuslapor sama Intercam. Ada Kita dua dulu aja Pak, kalau dulu kita dulu aja. Oh iya siap Pak. Ya. Makin jelas yang mulia. Lagi ya Pak. Saya berkirakan alhamdulillah korban tidak benar. Ya. Jangan dulu. Ya, berapa yang mulia? Nah, kita ketemu kan baru libur ini. Jumat. 8 Januari ya. Mohon izin yang mulia, kalau bisa digeser. Ini kan udah 2021 ini, barangkali udah bisa digeser. Ini Pak ya. Mohon maaf Pak ya, karena Tiket mahal. di sini saya terangkan jumlah hakim itu terbatas Pak. Kekurangan hakim kita dan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, gitu. Saya niaga juga. Nah, data ini di core kita keluarkan sama dengan Pak Saifuddin dulu awal data itu. Siap. Kalau kita juga maaf ya Pak, kita forsir tiap hari apa kuat Pak? Nggak kuat ya. Nah, itu. Makanya 15 Pak. ini kendalanya banyak Pak, karena kondisi Pak Siap. Belum di ini. sakit tidak bertanggung jawab. Siap. Bapak mulia, hentikan aja karena Belum di ini. Ya, Siap. nanti Pak ada lagi ya Pak, kita turun saudara ya. Kita udah saya. Tanggal 8 ya Pak. Sama Pak Cuma kita sudah melengkapi itu aja. Ya, kita benar sampai hari Jumat tanggal 8 Januari ya. Itu kan tanggal 7. Apaan 14? Jadi tanggal 8 Pak ya. Terima kasih. Lu nggak minta 15? Pak. Ngeri kita sih sudah. Jadi nanti perkenalan dan saudara karena tiket pesawatnya nanti terhapus. Maka kita tunda ya Pak ya. Siapa yang mulia? Kita 15 sih. Kamu 15. Hah? Kalau apa masih mahal tiket. Tahun depan 2021. Jadi fisiknya